Cek sound dulu. Tes. Udah. Halo teman-teman. Testing. Masuk tak? Halo teman-teman. Kita kedatangan alumni yang keren banget lagi-lagi. Dia adalah Pak Tetra. Selamat datang Pak Tetra. Terima kasih nih udah mau hadir di podcast kita di Sikat Bogor, Senior IKTek Bogor. Pak Tetra ini yang sering kita kenal, beliau pernah kerja di luar negeri dan sekarang melanjutkan pekerjaan lah ya kita sebut di bidang kursus sepak. Banyak banget yang pengen ditanyain, bahkan ada yang beberapa nitip pertanyaan ketika gue ditanyain ke Pak Tetra. Wow, seru ya? Iya. Seru. Tapi saya pengen dari latar belakang. Kok bisa Pak? Kok bisa nyemplung di ATK? Atau emang pengen di ATK? Gimana tuh latar belakang Bapak dari masa kecilnya? Boleh dong Pak cerita? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau di ATK itu karena di ATK ada jurusan menggambar atau desain. Iya. Desain itu basicnya menggambar. Jadi saya menggambar itu sesuatu yang hampir saya lakukan setiap hari, sketsa. Iya. Bahkan orang tua saya itu menyediakan kertas buram 1 krim. Saya mau bebas setiap hari gambar apa saja. Dan itu alami sih. Nah, ketika kecil terus dewasa SMA, kita mau kuliah di mana? Nah, aku merasa talenta saya itu hanya menggambar. Kalau zaman waktu saya kecil, anak itu sekolah tuh pinter kalau pinter eksak, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris pinter. Iya. Kalau gambarnya pinter, itu gak pinter. Iya, benar. Tapi sekarang beda, karena dunia kerjaan kan luas kan. Iya. Harusnya mungkin ya, kalau orang tua mungkin pendidikannya juga terbatas waktu kecil dulu, waktu tua. Nah itu harusnya bidang apa yang anak itu menjadi bagus, harusnya ditekan, genjot, dieksploitasi, supaya bisa maksimal. Bener Pak. Kita Gen Z itu sangat setuju dengan statement itu Pak. Bener. Iya. Bukan Gen Z, jadi saya maksudnya milenial ya. Tengah-tengah ya. Iya, karena sekarang game itu tuh bukan hanya game Pak, tapi sekarang udah ada pro playernya, udah jadi timnasnya. Menurutku harus ada support. Nah Ini nggak sih Pak, dari orang tua yang paham bahwa anak ini lebihnya di sini. Iya. Itu potensinya itu kayak gitu. Kita sebagai, ya semoga sih next orang tua kayak gitu ya, kita bisa lebih aware, lebih open mind. Balik lagi deh pertanyaan saya. Balik ke laptop. Kembali ke laptop. Siapa sih sosok orang tua yang punya andil besar yang Bapak bisa menjadi sosok sekarang? Sosok Pak ya. Gak usah ngomong, kita kan sama. Oh, Saya enggak Pak, kita beda level Pak. Ya udah, tapi gak usah terlalu terpolis lah. Jadi memang kedua orang tua itu berperan semuanya. Tapi dalam hal pendidikan yang dominan bapak saya. Meskipun bapak saya nggak terlalu mengarahkan, tapi prinsip-prinsipnya itu dari bapak saya yang ditanamkan saya. Kamu kalau kuliah yang begini-begini saja, itu pasti poin-poinnya itu loh. Termasuk kamu yang kamu sukai apa. Kalau ibu sisi lain, kamu harus mandiri. Lulus SMP itu kamu harus bisa nyuci, bisa setrika sendiri, lebih ke itu subjektif sebagai pribadi. Kalau ibu itu disiplinnya. Nah, kalau orang tua nilai-nilainya tadi. Jadi harus kekuatan orang tua itu keluarga itu di situ. Jadi tidak mungkin ibu itu tanpa berperan yang melahirkan ibu. Orang tua itu yang mendidik dan yang dicontohkan. Orang tua itu nggak usah ngomong, besok jadi guru karena ayah itu guru, bapak saya kan nggak usah. Kita tuh lihat tiap hari aja udah terinspirasi di bawah alam sadar kita bahwa guru. Ya itu. Ternyata saya jadi guru kan. Iya. Tapi tidak formal. Iya. Nah,
Enggak PNS. Nah, nggak pakai pusat-pusatan, Iya. enggak. Tapi privilege nggak sih Pak itu? Sebenarnya nggak privilege juga, karena bidang saya dengan bapak saya jauh berbeda. Jadi nggak ada fasilitas yang dari bapak saya ke saya nggak, cuma nilai-nilai yang nilai yang ditampilkan bahwa kamu misalnya jadi guru ya, jadi guru yang baik misalnya, ya kan. Terus profesi yang kamu tekuni ya, yang bidang itu yang kamu tekuni, itu aja. Kan kita kompilasi loh dari berbagai pendidikan informal. Misalnya kamu ikut leadership apa, kamu ikut organisasi apa, ikut pramuka aja itu menjadi hal yang penting loh. Dulu saya nggak suka pramuka, tapi pas tua gini yang terasa ketika saya harus hidup di tengah hutan kota ini, menjadi oh ternyata dulu camping itu maksudnya begitu, hiking itu maksudnya bisa kita survive. Hal-hal yang kecil kan dikumpul-kumpul kan jadi gunung kan. Nah, kalau anak muda ya kesuksesan itu bukan tiba-tiba sukses dari hal yang dari bangun tidur, menata tempat tidur, bed itu, terus nanti kerja, agendanya apa di sekolah dan sebagainya, PR, hal-hal kecil itu pencapaian itu numpuk jadi suatu titik puncaknya. Tapi kita ke ATK. ATK. Bapak dulu di ATK gimana Pak? Sebagai mahasiswa itu yang yang nilainya menonjol atau enggak? Boleh dong. Saya tetap nilai menonjolnya saya menggambar. Kan ada mata kuliah menggambar bentuk kan? Iya. Pola ya. Desain dan menggambar bentuk. Tapi kalau tentang hafalan, terus kita nggak ada pelajaran proyeksi, nggak ada ya. Proyeksi saya bisa kayak arsitek juga kurang ya. Terus kimia kayak di mata kuliahmu, saya blank kayak gitu. Ya sudah itu. Kalau yang lain hafalan aja saya harus menulis. Kalau misalnya ujiannya lesan, saya duduk paling belakang, pertanyaannya paling sulit, itu saya nggak bisa jawab pasti. Dan itu pernah terjadi, jadi nggak lulus itu. Jadi kalau masalah pendidikan itu kan kita dari SD, SMP, SMA, ya, pasti terjadi sesuatu yang tidak lulus, tetapi tidak naik misalnya keluar. Tapi bukan berarti dunia ini menjadi lumpuh kan, menjadi kiamat kan. Nah itu semuanya berakhir. Ya bukan berarti misalnya, jadi kegagalan itu ya kita tetap melihatnya positif, bahwa kalau kita memohon sesuatu supaya diberikan jalan yang benar. Jalan yang benar itu menurut kita tuh kayak mulus kayak tol, belum tentu. Dari yang kuasa jalannya kadang belok-belok, ya kan? Dulu kerja di mana Pak? Sebelum tadi ke luar negeri itu kerja di mana nih? Pengalamannya Pak? Nah, jadi effortnya gini. Total kerja saya punya 9 pabrik kalau nggak 10 pabrik. Wow. Ya. Indonesia semua. Luar negeri sekali. Dipecat 3 kali. Serius ini? Serius. Dan itu yang jadi effort kita. Makanya aku bilang dipecat bukan berarti kriminal ya. Misalnya nggak right man right place. Misalnya aku jadi desain, jadi QC, kan gontok-gontokan loh. Di QC masih ramai kan dengan orang produksi. Itu sebenarnya bukan hati saya kerja di ladang itu. Ya di pabrik sepatu tapi saya di desain harusnya bagian desain, jangan di produksi gitu loh. Karena nggak terbiasa. Nah seperti itu yang menjadi kita menjadi artinya dipecat. Ya konteksnya kamu disuruh muluan degree dan sebagainya. Bukan dipecat kayak terus kayak tes tentara kita dibuang di jalan gitu. Nah terus di luar Australia. Jadi dari pabrik itu karena saya ngalami zamannya Chris Moore, euforia demokrasi. Saat itu dikit-dikit demo dolar 1.500 dari 18 tahun 98. Jadi otomatis pabrik itu banyak yang kolaps. Otomatis banyak kita keluar masuk kerja. Nah jadi saya pernah posisi saya di Jawa Timur itu 1 bulan nganggur. Tapi saya nggak pulang ke rumah, jadi pulang ke rumah sudah dapat kerja lagi. Ya dengan kita ikatan alumni kuat dari informasi di sana, informasi itu salah satunya. Ikatan alumni ini yang harus justru saya merasa privilege IKT itu ada menurut saya. Karena saya kalau nggak ada kenalan orang ATK di pabrik itu saya nggak ada informasi dan nggak bisa masuk. Nih buat kalian yang dengerin, beneran. Sekarang juga Pak, saya sangat merasakan, terkhusus di Bogor, Jawa Barat ya. Saya sangat merasakan, dari saya magang, dari saya apa, dan banyak dibantu kan. Iya. Dan itu berapa tahun kalau yang di Pak? Di mana? Di luar. Di luar mungkin hampir 1 tahun. Saya termasuk gagal di luar.
Tapi dengan kegagalan itu saya kalau nggak begitu nggak begini, ya kan? Nah, dan itu kan saya sudah berapa kali ngalami tak sebelumnya di SMA 4 tahun itu kan nggak naik 1 tahun kan. Iya. Kalau nggak di situ saya nggak masuk ATK kan. Iya, iya. Nah, di luar negeri itu kalau saya di luar negeri itu saya nyaman di sana. Nah, karena situasi dan kondisi bukan pilihan ya. Terus saya di Indonesia, mungkin teman-teman yang kerja di luar negeri sebenarnya pengen pulang ke Indonesia, pengen bangun usaha juga. Iya. Cuma setiap orang itu kapan dan bagaimana nggak sama bangun usaha itu. Tapi boleh nggak sih kita tahu kok bisa keluar gitu Pak? Dengan udah 3 kali begini di Keluarnya kalau saya macam tadi yang pabrik tutup, otomatis keluar kan, Oh. demo ya lah. Terus kita nggak naik place tadi, akhirnya disuruh luar negeri. Atau memang kita tidak kompeten misalnya dalam yang dibutuhkan di sana. Ya, tapi tetap digaji, tapi kontraknya habis nanti atau putus tengah jalan. Jadi harus kita jalannya nggak mau gimana lagi. Karena kita kan pekerja toh, ikut orang kan. Nah kalau perusahaan gitu kita mau gimana? Nah itu jadi beda-bedanya di situ. nggak bisa ke Vietnam ya? Nah itu juga privilege teman ATK. Oh. Zaman-zaman WhatsApp pertama itu saya cuma dikasih info dari WhatsApp. Bro mau toh kerja di Vietnam? Mau, alasannya apa? Syaratnya apa? Syaratnya SKCK luar negeri, lalu pengalaman kerja bahasa Inggris dan bahasa Inggris ya, terus paspor. Bahkan saya di tempat kerja yang lama dibantu bikin paspornya. Saya kan izin mau keluar, saya mau kemana Pak Petra? Saya mau ke Vietnam. Udah punya paspor belum? Tak bantu di HRD-nya Pak Petra mana? Keren. Iya. Jadi saya punya hubungan baik sama Pak Petra yang lama itu. Nah, jadi ya sudah. Yang lama itu SKCK luar negeri. Itu lama tracing dari RT, RW, lurah, camat, polres, terus polda. Kan tempatnya dari satu. Iya. Dari Jawa Timur itu kan saya rumah Jawa Timur kan. Dari Kabupaten Pasuruan ke Polda itu kan lama, paling ya 2 hari kan. Tapi cepat, setiap sesi tadi cepat. Oh cuma untuk tugas kerja. Tapi itu udah posisinya udah married. Udah punya anak 2. Wow. Itu tantangan juga keluarga itu. Nah, jadi yang pengalaman satu sesi itu ya, tapi cuma lewat aja. Ketika istri itu udah lama, aku kerja di luar negeri, istri dikirimi duit kan lumayan. Iya. Tiba-tiba mati itu ya nangis juga. Tapi kan the life must go on kan. Iya, iya. Nyatanya sekarang udah jalan, ya kan? Iya. Tetap jalani aja, jangan terus putus asa di kamar aja jangan. Yang penting keluar, ayam aja keluar cari makan bisa hidup. Istilahnya. Jadi sebenarnya tidak ada orang nganggur, ya kan? Asal kita nggak malu. Iya. Nah, Tapi setelah kejadian tersebut kok ke kursus? Nah, itu. Jadi saya sebenarnya suka organisasi itu suka. Dan kebanyakan organisasi saya itu organisasi nirlaba sosial. Iya. Jadi saya di pabrik lama saya itu yang di Pandaan Jawa Timur, karyawan 6.000 saya ketua sikap pekerja. Nah, 21 periode, 1 periode. Jadi di saat itu sedikit banyak tahu undang-undang tenaga kerjaan, membantu. Jadi saya lebih ke akar rumput. Jadi nggak terus eksklusif saya jadi supervisor jadi apa. Terakhir saya posisi di sana asisten manajer, tapi pabriknya tertutup. Nah itu di luar itu saya di lingkungan lain saya juga suka organisasi. Itu lebih sosial, itu lebih kena kalau saya makanya saya sekarang itu juga senang main ke rumah teman kumpul itu senang. Karena tipe orang kan beda. Ada orang suka kumpul tapi keluarga nggak mensupport ya nggak bisa ya. Kalau saya lebih free. Tapi marketnya besar nggak sih untuk kursus sepatu? Jadi tadi kita kembali sebelum ke ini bahwa dari organisasi tadi saya sering memberi motivasi audiens entah di pabrik ya ketua sekretariat ngasih motivasi. Iya. Dengan kita public speaking itu sama, tinggal materinya ganti sepatu aja. Jadi saya sudah biasa ngajar ngasih motivasi. Kadang-kadang kita ngajar sama apa itu nggak cuma melulu materi aja, materi pelajaran aja. Karena kita hidup tentang kehidupan itu apa. Saya juga banyak belajar dari mereka hidup sehat gimana. Ya kan? Karena orangnya beda-beda. Ternyata begitu. Nah, kalau prospek itu kita lihat jumlah penduduk Indonesia aja, kan 250 juta. Segmen sepatu aja. Nah, dan 2 segmen gadget online itu. IT itu semakin banyak market. Iya. Orang sekarang beli sesuatu tuh nggak harus keluar cari toko di kamar saja bisa. Nah
Nah, artinya informatika itu membuat kita cepat informasinya tersampaikan dari konsumen dan dari kita dan sebagainya. Nah, potensinya di situ bahwa teknologi semakin maju, jumlah penduduk semakin banyak. Iya. Tinggal kita fokusnya saja, karena di antara mereka 1% saja seluruh Indonesia yang suka dengan cara membuat sepatu aja udah lumayan. Kira-kira ya kita harus rajin gitu kan, bikin konten kayak gini Iya, iya. atau bikin reel misalnya. Kita pernah kasih Ya. what happen dengan Bapak di masa-masa. Wah, itu seru juga. Jadi tahun 2020 kan, Iya. ya puji Tuhan saya itu belum pernah kena COVID. Iya. Terus biasanya darah O itu jarang kena, saya darahnya O. Darahnya O. Iya. Tapi gini, meskipun saya luar kota itu, saya jarang ketemu publik banyak. Kayak misalnya polisi atau lurah itu kan biasanya ketemu publik. Iya. Ketika saya pelatihan ya cuma seperti ini aja. Kadang-kadang kita pakai masker dan sebagainya. Tapi ketika keluar kita juga waktu itu harus di sokong hidungnya, tes dan Iya. sebagainya. Pernah saya kena diare terus dites negatif, tapi belum ada tes yang itu COVID itu mahal ini Bapak kalau dites negatif Bapak bayar 900.000, tapi kalau tes positif gratis. Jadi saya milih isolasi mandiri. Nah, ketika itu lucu lagi, ketika isolasi 2 minggu itu saya menghabiskan material kulit yang di rumah jadi sandal-sandal semua. Terus akhirnya dilirik temanku yang di Jawa Timur itu jadi reporter Trans 7. Nanti masuk kabar siang. Jadi semua itu Pak tiba-tiba ada saya kira. Tapi berdampak nggak sih untuk kursus sepatunya sendiri pada saat COVID? Ya itu kita kan membangun portofolio. Iya. Nah, jadi saya kayak gini itu juga portofolio. Jadi mereka percaya itu karena behind the scan, terus proses kerja kita, terus ada ngajar di mana, ngajar siapa, hasilnya kayak apa, itu menjadi portofolio penting. Mahasiswa aja yang lulus mesti kalau di CV dibutuhkan portofolio. Nah itu lebih bagus. Efeknya di sana. Butuh modal besar nggak sih Pak kursus sepatu? Nah, itu. Menurut Bapak? Kalau secara fisik kita banyak butuh ruangan, meja kerja, mesin jahit, mesin jaset, mesin gerinda udah. Itu kalau beli second nggak sampai 10 juta. Maaf ya saya minum ya. Iya, iya. Wah, ini katanya. 10 juta. Mesinnya second, kalau baru ya bisa lebih. Awal merintis gimana Pak? Lo lucu lagi itu. Awal merintis saya masuk iklan gratis zaman Yahoo. Yang murid pertama tuh orang Kalimantan. Dia datang ke tempat saya di Jawa Timur. Saya nggak punya tempat, terus pinjam tempat teman ATK yang punya produksi. Aku pinjam tempat ya bro, ya silakan hari Minggu, Sabtu Minggu. Muridnya satu, terus saya ngajak teman kayak kamu misalnya Mas Iwan. Iya. Kamu jadi murid sekalian ya, biar rame gitu. Iya. Nah itu pertama aja, juga tidak punya tempat, bisa bikin kursus. Dan pakai iklan gratis, nggak punya web. Baru 2015 saya belajar internet marketing di Jogja. Bayar ya? Bayar, jadi bayar kita 2 hari terus full kita bikin search engine optimize saat itu. Sekarang kan jarang, tapi SEO buat backup juga bagus. Jadi di Google kita halaman 1. Kita kalau masih ngetik kursus sepatu kan halaman 1. Iya. Ada, tapi di situ ada website, ada Instagramnya juga, ada foto, ya kan. Terus ada memang web kita, atau ada web pendamping yang direction gitu aja. Berarti effort banget lokasi itu ya? Kenapa? Enggak, di web untuk IT biar kita ini benar-benar effort. Iya. Jadi ketika habis kursus itu web saya harus masuk halaman 1, baru ada efeknya. Jadi misalnya kita kursusnya 2 juta, 2 hari 2 juta saat itu. Jadi setelah itu 3 bulan ke depan setelah kursus itu kita udah banyak murid misalnya, ada murid, nggak sepi amat gitu. Iya. Ada nggak sih Pak saran buat low budget buat orang-orang yang apa ya, mungkin dia pengen bikin sepatu. Kan Bapak kan di kursus sepatu ini pasti menyarankan kelas apa dong? Ya kan. Ada nggak sih saran, mungkin info lah sedikit lah untuk orang yang pengen bikin sepatu atau orang yang notabene pengen usaha sepatu, kan macam-macam kan Pak background mereka. Ada nggak saran? Jadi kelas saya itu pembedanya gini, kalau murid saya 3,
itu terjadi 3 individu yang berbeda, motivasi yang berbeda, Iya. tujuan mereka beda. Iya. Misalnya contohnya, dia sudah jualan sepatu online, motivasinya itu hanya insight, pengen ngerti aja prosesnya kayak apa, dia nggak dibujuk itu kan. Oke. Ya tapi beda lagi kan. Iya. Terus kedua, saya lulus kuliah pengen punya brand sendiri. Iya. Saya pengen bikin sepatu, belajar sepatu, sneakers. Nah itu berarti dia pengen belajar dan mengerjakan sendiri. Nah kamu kelasnya harus minimal 100 jam misalnya. Kalau cuma udah knowledge kan nggak perlu lama-lama, 1 minggu misalnya cukup 40 jam. Tapi kalau itu per orang ya, tapi kalau 30 orang gimana? Nah, itu sasaran mutunya dalam tanda petik itu. Karena saya itu ngajar ada sasaran mutu guru itu merasa apa ya, merasa senang kalau bisa ngajar murid dan bisa menerapkan ilmunya kan. Iya. Kira-kira. Berarti di sini tuh terbagi beberapa ini kelas atau gimana Pak di sini? Makanya saya rata-rata membatasi kelas, justru membatasi bahwa kelas saya maksimal 1-2 orang, 3 orang. Serius? Serius, saya nggak pernah murid banyak tuh, kecuali proyek kementerian. Sasaran muridnya dalam tanda petik tidak, yang penting jalan. Iya, iya, iya. Tapi kamu harus tahu kita sasaran itu apa? Sasaran Iya. itu tuh from zero to hero misalnya. Iya, iya. Jadi orang yang tidak bisa bikin pola menjadi bisa bikin pola. Iya, iya. Dan harus ada role play dan pemantauan, konsultasi. Itu misalnya seperti itu. Tapi kalau 3 orang tuh tidak effort, maksudnya Intinya ada yang intinya program itu berjalan aja. nah itu aja. Jadi itu sudah beda lagi segmennya. Iya, iya. Nah, Susah nggak sih ngajarin orang yang notabene nggak punya skill? Pasti ada aja dong orang ini yang kita bahas tadi benar-benar bukan background apa. iya, iya. Sebenarnya kita ngomong skill sepatu dulu. Skill sepatu Oke. dibutuhkan desain, Iya. menjahit, dan assembling atau plastik. Tiga itu. Tetapi orang juga beda-beda. Murid saya itu ada yang lulusan SMA, ada yang S1, S2, kuliah, dokter, yang senior, anak SMA, yang macam-macam. Nah, yang ekstrim begini. Iya, iya. Ada orang D3 lulus kesehatan, Oke. tapi orangnya depresi. Depresi dia stres. Jadi dia dikirim ke tempat saya supaya nggak ngandalin obat. Tapi sekarang dia habis belajar sepatu, bikin itu gelang, dompet, jahitan. Itu senang karena orang depresi itu ternyata bisa dialihkan dengan kegiatan yang positif. Oh, contohnya seperti itu. Dan saya pun bertanya pada ahli psikologi saudara-saudara saya. Iya. Jadi gini contohnya. Misalnya Mas Iwan jadi murid. Saya udah serius ngajarin bahwa kita harus narik garis-garis kiri, lebih kemana. Orangnya diem aja ngeblank gini. Terus gimana Mas? Sebentar Pak, saya lagi stres ya, sulit nih. Nah, terus kita bikin. Nah, saya harus bikin perjanjian. Mas nanti kalau Mas yang ngeblank, tapi dia sadar loh, kalau ngeblank sadar. Kalau ngeblank, kita mau gimana? Mau minum atau merokok atau jalan-jalan? Ya, saya disarankan teman saya orang psikolog. Oh iya, dia merokok. Jadi kita seru-seruan itu kita break, dia berkeluar dulu merokok dulu. Jadi saya materinya menyesuaikan. Ya, oh jalan pokoknya nanti. Kadang-kadang dia masih merokok, aku udah jalan sedikit supaya targetnya tercapai. Tapi di luar semua itu bahwa kegiatan itu tercapai karena dia akhirnya menemukan sebuah passion. Kalau masalahnya apa, dia stres, depresi, dia nggak tahu. Tapi ibunya nitip ke saya. Itu saya ekstrim itu. Biasanya banyak Mas, ada yang indigo, ada yang tentara, berperang, terus ada yang saya ngajar di Aceh. Itu kalau tak ceritain satu-satu panjang di sini. Jadi saya setiap ketemu murid itu macam-macam. Mau gitu. Masuk soalnya soal. In a dream we would sing. I went to those roads, the open